Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanul Hakim dengan NIM 12220200184 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Islam. Jawaban nomor 1. Konsep filsafat Al-Kindi, hubungan filsafat dan agama Al-Kindi, yang dikenal sebagai filsuf pertama dalam tradisi filsafat Islam, meyakini bahwa filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Menurutnya, filsafat adalah alat untuk memahami realitas dan kebenaran yang tertinggi, dan agama memberikan panduan moral dan spiritual untuk mencapai kebenaran tersebut. Al-Kindi memandang filsafat sebagai sarana rasional untuk memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Bagi Al-Kindi, wahyu adalah sumber kebenaran yang mutlak, sementara filsafat memberikan jalan rasional menuju pemahaman yang lebih baik tentang wahyu tersebut. Jawaban soal nomor 2. Pandangan Ar-Razi tentang etika dan moralitas. Ar-Razi dikenal karena pendekatan rasionalnya dalam filsafat, khususnya dalam etika dan moralitas. Ar-Razi memandang bahwa akal dan rasionalitas manusia adalah fondasi utama dalam menentukan tindakan yang baik dan buruk. Berbeda dengan pandangan moralitas tradisional yang sering kali dikaitkan dengan wahyu. Ar-Razi menekankan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengetahui apa yang benar dan yang salah melalui akal, tanpa perlu bergantung pada agama. Pendekatan etika Ar-Razi menekankan pentingnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama dari tindakan moral. Ia juga menolak gagasan bahwa penderitaan adalah hukuman ilahi, tetapi lebih menekankan pentingnya upaya rasional untuk menghadiri penderitaan melalui pengendalian diri dan kebijaksanaan. Pertanyaan nomor 3. Pandangan Al-Farabi tentang kota ideal, itu Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Farabi dianggap sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kontribusinya dalam filsafat politik dan metafisika. Dalam karyanya tentang kota ideal, Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menggambarkan sebuah masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, dan juga pemimpin tersebut filosofis, mirip dengan konsep raja filsuf dari Plato. Kota ideal menurut Al-Farabi adalah tempat di mana semua warga bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kebahagiaan intelektual dan spiritual. Ciri-ciri utama kota ideal adalah adanya keadilan, kebijaksanaan, moralitas, dan kerjasama antara individu yang diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama. Al-Farabi mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian potensi manusia melalui pengetahuan, etika, dan kehidupan yang harmonis. Soal nomor 4 yaitu menjawab tentang metode Ikhwan Al-Safa, penyatuan filsafat, sains, dan agama. Ikhwan Al-Safa atau persaudaraan kemurnian adalah kelompok yang terkenal dengan karya ensiklopedis yang berusaha menyatukan berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, sains, dan agama. Mereka menggunakan pendekatan yang menggabungkan akal dan wahyu, percaya bahwa akal manusia adalah sarana utama untuk mencapai kebenaran, tetapi wahyu memberikan panduan yang diperlukan untuk memahami aspek-aspek tertentu dari realitas yang tidak dapat dicapai oleh akal semata. Mereka menulis risalah-risalah yang mencangkup berbagai bidang pengetahuan, dari matematika hingga teologi, dengan tujuan membangun harmoni antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Menurut mereka, akal dan agama harus berdampingan dalam pencarian kebenaran, karena keduanya bersumber dari Tuhan yang sama. Jawaban nomor 5 yaitu teori emanasi Ibnu Sina
dan pandangan ontologisnya tentang Tuhan dan alam semesta Ibnu Sina. Mengembangkan teori emanasi yang berakar pada filsafat Neoplatonisme. Menurut teori ini, Tuhan adalah wujud niscaya yang keberadaannya mutlak dan tidak bergantung pada apapun. Dari Tuhan, alam semesta memancar atau mengalir secara bertahap melalui serangkaian akal yang masing-masing lebih rendah dari yang sebelumnya. Alam semesta diciptakan bukan melalui tindakan langsung. Alam semesta tidak diciptakan melalui tindakan langsung dari Tuhan, tetapi melalui proses emanasi yang dimana segala sesuatu mengalir dari Tuhan melalui akal-akal tersebut. Dalam pandangan Ibnu Sina, Tuhan tidak terlibat langsung dalam detail-detail alam semesta, tetapi tetap merupakan sebab pertama dari segala sesuatu. Pandangan ontologisnya menekankan keterpisahan Tuhan dari dunia material, tetapi juga menunjukkan hubungan yang inheren antara Tuhan dan menciptakan melalui proses emanasi. Sekian jawaban pertanyaan dari nomor 1 hingga nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.